Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu semangat belajar meskipun dari rumah. Bertemu lagi dengan Bu Etin. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Simak terus materinya hanya di ETN Channel. Bagus sekali lampu-lampu berputar. Di sepanjang jalan juga dipenuhi lampu-lampu itu. Iya, andaikan tidak ada lampu, pasti malam ini jadi gelap gulita. Iya, bersyukur sekali kita. Iya. Kamu tahu tidak tokoh penemu listrik? Wah, aku tidak tahu. Mari teman-teman kita pelajari tentang penemu listrik. Listrik, penggubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu, penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, teks yang sudah dibacakan tadi terdiri atas 5 paragraf. Sekarang coba jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Pada paragraf 1, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis?
Paragraf 2. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Lalu, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Paragraf 3. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Lalu, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Pertanyaan paragraf 4. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Paragraf 5. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Nah, tulis jawaban kalian di buku kalian, kemudian diskusikan dengan guru kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak, kalian di rumah pasti punya senter. Sekarang, izin dulu pada ayah atau ibumu untuk membongkar senter yang kalian miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Coba anak-anak, apa nama komponen nomor 1? Ya, kalian hebat sekali. Komponen nomor 1 disebut dengan baterai. Fungsi dari baterai adalah sebagai sumber arus listrik. Lalu yang nomor 2 apa? Ayo. Ya, keren sekali. Nomor 2 disebut dengan lampu sebagai sumber cahaya. Lalu nomor 3? Iya, tepat sekali. Nomor 3 adalah lempengan logam yang berfungsi sebagai konektor, yaitu menghubungkan baterai dengan lampu dan saklar. Sekarang yang nomor 4, siapa yang tahu? Ya, kalian hebat. Nomor 4 disebut dengan saklar yang fungsinya sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, akan tampak seperti berikut. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, akan tampak seperti berikut. Anak-anak, amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Sekarang, ayo kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar sekali. Posisi lempengan logam harus saling bersentuhan agar membuat lampu menyala. Pertanyaan kedua, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Lempengan logam dapat diganti dengan kabel listrik. Nah anak-anak, tugas kalian sekarang carilah informasi pada buku atau sumber lain bagaimana proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Tuliskan jawaban kalian, lalu diskusikan bersama guru kalian. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal, atau kalian dapat temukan pada hiasan lampu di sekitar jalan pada saat perayaan Hari Kemerdekaan. Nah anak-anak, sekarang kalian akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut ini.
Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Salah satu kegiatan atau kebiasaan masyarakat yang berubah akibat adanya listrik yaitu penggunaan setrika. Awalnya masyarakat menggunakan setrika arang untuk menyetrika pakaian. Penggunaan setrika arang cukup rumit dan memakan banyak waktu. Ketika setrika listrik ditemukan, masyarakat beralih menggunakan setrika listrik. Keberadaan setrika arang pun semakin jarang ditemui. Keuntungan menggunakan setrika listrik adalah lebih menghemat waktu dan biaya, serta pakaian yang disetrika lebih rapi dan bersih. Penemuan listrik juga berpengaruh pada akses komunikasi antar masyarakat. Sebelum ditemukan listrik, masyarakat berkomunikasi dengan tatap muka atau menggunakan surat. Komunikasi melalui surat dinilai lambat karena pengiriman surat membutuhkan waktu yang lama. Ditemukannya listrik disusul penemuan alat-alat komunikasi seperti telepon, telepon genggam, komputer, dan internet. Melalui alat-alat komunikasi tersebut, masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat tanpa harus bertatap muka. Anak-anak cerdas, sekarang bersama orang tuamu amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik. Berikut manfaat benda tersebut. Tuliskan pengamatanmu pada tabel berikut ini. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita pelajari hari ini. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Jangan lupa selalu semangat belajar, rajin berdoa, dan menjaga kebersihan serta kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.